Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kedua pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah membahas konsep dan teori dari sistem informasi, maka pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan fungsi audit sistem informasi. Nah, sebelum saya melanjutkan, silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang pertemuan kita kemarin. Saya, Pak. Devi, ada yang bertanya? Belum? Oke, kalau ada yang bertanya boleh silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Mengapa sih sistem aplikasi itu perlu diaudit? Lalu apa bedanya dengan audit-audit yang lain? Baik, kita lanjut. Tadi pertanyaan Febri, apakah sistem aplikasi itu perlu diaudit? Nah, itu akan saya jelaskan dulu dan nanti akan saya coba jawab materi tentang audit sistem informasi. Pertemuan pertama kan kita bahas konsep ya, teori dan konsep informasi. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pertemuan kedua ini, yaitu audit sistem informasi. Nanti baru menjawab pertanyaan dari Febri yang tadi ditanyakan. Baik, next kita mulai. Kita berharap nanti setelah para mahasiswa selesai mengikuti pertemuan ini, maka mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian sistem dan memahami gap sistem tersebut. Gap itu maksudnya ada sesuatu yang terjadi ya di antara sistemnya. Kemudian memahami tugas dan fungsi sebagai IT auditor. IT auditor itu audit ya, tim auditor daripada sistem informasi. Kemudian yang berikutnya mampu melakukan pengumpulan data, mengadakan wawancara, dan mampu membuat kuesioner yang baik. Itu dalam rangka untuk mencari di lapangan. Artinya mulai dari data-datanya dikumpulkan bagaimana, kemudian tekniknya dengan menggunakan wawancara, atau nanti tekniknya dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data-datanya. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami proses dan melaksanakan audit menggunakan COBIT. Nah, COBIT. Nah, ini yang sedang ramai sekarang penggunaan aplikasi COBIT. Itu kira-kira gambaran ya. Tetapi tentunya kita juga harus tetap paham definisi audit sistem informasi. Serta kita harus memahami jenis dan faktor-faktor daripada audit sistem informasi. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut dulu untuk pertemuan ini. Pendahuluan. Ya, ininya materinya ditampilkan. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai. Saya ulangi lagi, audit sistem informasi, ini kan bahasa Indonesianya ya, tapi kalau keren-kerennya audit sistem, audit IT katanya ya, nah, adalah proses pengumpulan data dan bukti dan pengevaluasian bukti-bukti. Jadi setelah data dikumpulkan, lalu dievaluasi bukti-bukti tersebut untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan yang memadai. Nah, semua aktivitas dilindungi dengan baik atau tidak. Aktivitas ini aktivitas di dalam penerapan sistem aplikasi komputerisasi maksudnya ya. Jadi aktivitas dilindungi dengan baik
atau tidak, menggunakan serta terjaminnya integritas, ya, tidak disalahgunakan, ya, serta terjaminnya integritas data, kehandalan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem berbasis komputer. Ini kata Ron Weber tahun 1999. Wah, ini harus diapalin. Karena banyak ya, sama pengumpulan data. Dievaluasi bukti-buktinya. Untuk apa dievaluasi? Untuk menentukan apakah aplikasi komputerisasi itu sudah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internet yang memadai. Apakah semua aktivitas dilindungi dengan baik atau tidak menyalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, kehandalan serta efektif dan efisien dalam penyelenggaraan berbasis komputer. Kata siapa? Kata Ron Weber tahun 1999. Ini kata satu ahli, ya. Apa yang dimaksud dengan audit sistem informasi? Oke, next. Kemudian audit sistem informasi menurut ISAKA atau TISA. ISAKA, TISA. Nah, audit sistem informasi adalah segala proses sistematis yang dilakukan dengan memperhatikan keobjektivitasan dari pihak yang kompeten dan independen dalam pengolahan dan penilaian bukti-bukti terhadap tuntutan-tuntutan yang terkait dengan hal-hal atau kejadian yang bersifat ekonomis. Ya, yuk kita ulangi lagi ya pengertian daripada audit sistem informasi menurut ISAKA TISA. Audit sistem informasi adalah sistematis yang dilakukan dengan memperhatikan keobjektivitasan dari pihak yang kompeten dan independen dalam pengolahan dan penilaian bukti-bukti terhadap tuntutan-tuntutan yang terkait dengan hal-hal atau kejadian yang bersifat ekonomi. Berarti sudah ada dua, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi paham ya untuk sementara ini ya, pengertiannya dulu. Baru ada dua pengertian. Oke, kita lanjut. Nah, untuk apa sih dilakukan informasi? Sistem komputerisasi suatu organisasi atau perusahaan dapat mendukung ya pengamanan aset. Dapat mendukung pengamanan aset. Ini yang menjadi manfaat dari audit sistem informasi. Karena sistem informasi itu juga adalah aset. Sistem komputerisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang berikutnya, sistem komputerisasi tersebut efektif, efisien, dan data integrity-nya terjamin. Nah, ini ya yang harus kita lakukan, atau kenapa audit sistem informasi dilakukan? Karena harus sistem komputerisasi itu sebagai aset perusahaan. Kalau sistem informasinya nggak efektif, nggak efisien, tidak menjamin, wah, bisa bobol nanti perusahaannya ataupun organisasinya. Mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kan mau laba, mau untung. Kalau tidak dilakukan audit, jangan-jangan malah buntung nantinya organisasi ataupun perusahaannya. Kemudian efektif efisien. Jangan-jangan malah boros. Kan tujuan daripada sistem informasi untuk bersaing. Bersaing supaya lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terpercaya. Nah, ini kira-kira yang harus menjadi perhatian atau kenapa audit sistem informasi dilakukan. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke, makasih. Next. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis audit sistem informasi. Sistem dan aplikasi. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdaya guna, dan memiliki kontrol yang cukup baik untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, output pada semua tingkat kegiatan sistem. Maksudnya apa? Bahwa audit ini akan melihat
sistem atau aplikasi itu sesuai nggak dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kan biasanya kalau aplikasi itu bukan beli paket sesuai dengan keinginan kita, keinginan dari perusahaan kepada web program, pembuat program dan lain sebagainya, pembuat aplikasi, maka itu berdasarkan kebutuhan. Masing-masing mengusulkan manfaatnya apa untuk mereka, sehingga itu bermanfaat. Ini biasanya tentu harus kita cek, jangan sampai sistem yang dibuat nantinya malah tidak bermanfaat bagi organisasi. Artinya malah harus dilihat, kan itu harus kita lihat juga. Jangan-jangan agak membahayakan. Tapi kalau sifatnya kita khusus, kita pesan sendiri untuk kegiatan perusahaan kita, mudah-mudahan itu terjamin. Itu harus kita lakukan audit sistem informasinya. Kemudian fasilitas pemrosesan informasi. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah fasilitas pemrosesan terkendali untuk menjamin ketepatan waktu, ketelitian, dan pemrosesan aplikasi yang efisien dalam keadaan normal dan buruk. Nah, di sini kita akan mengecek gitu. Karena mungkin saja aplikasi atau sistem komputerisasi yang sudah kita gunakan itu ya mungkin yang namanya sudah berjalannya waktu gitu ya. Trial and error itu wajar-wajar saja terjadi gitu ya. Tetapi maka di audit di awal, audit di tengah, audit itu terus kita lakukan untuk mengeceknya ya. Nah, di sini nanti menjawab pertanyaan dari si Febri, apakah aplikasi perlu di audit? Nah, di sini ya, bahwa sistem aplikasi harus kita audit. Karena memang aplikasi itu kita gunakan untuk kegiatan perusahaan kita, organisasi kita. Kalau tidak kita audit, tidak kita cek, apakah, nah, istilahnya seperti itu ya, apakah itu bisa mendukung menuju perusahaan yang sehat, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, bisa diandalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya jawaban dari apakah aplikasi perlu diaudit, jawabannya. Maka mungkin nanti suatu saat audit lagi, boleh, nggak ada masalah. Karena memang perlu kita lakukan audit baik ya. Tujuannya jangan sampai suatu sistem nantinya tidak baik untuk perusahaan kita. Oke ya, kita lanjut. Next. Kemudian pengembangan sistem. Nah, kapan sih sistem itu harus dikembangkan? Artinya perusahaannya bagus kalau sistemnya itu dikembangkan. Atau pemanfaatan penggunaan teknologi ya, pengembangan sistemnya ya. Kan bisa kita ingat, dulu kalau di kasir, ketik-ketik, sekarang nggak pakai ketik lagi, pakai barcode saja. Nah, itu juga pengembangan ya, pengembangan suatu sistem. Dulu mana diketik kodenya, sekarang nggak pakai kode, ketik, udah muncul sendiri. Jadi nggak perlu latihan ngetik cepat, nggak ngetik cepat juga bisa, hasilnya juga bagus. Itu pengembangan sistem. Artinya sistem dikembangkan bisa karena perusahaan kita sudah berkembang sehingga butuh lagi yang lain. Tadinya misalnya 100 jenis, sekarang jadi 1000 jenis, nah, sehingga harus berbeda. Teknologi terbaru, ya itu pemanfaatan. Pengembangan sistem, audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan objektif organisasi. Artinya jangan sampai mendahului, tapi ternyata belum perlu amat gitu ya. Jadi harus kita cek dulu, karena kemajuan teknologi juga memang cepat gitu. Tetapi harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi daripada organisasi kita. Kemudian arsitektur perusahaan dan manajemen teknologi informasi. Audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah manajemen TI dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang menjamin kontrol dan lingkungan yang berdaya guna untuk pemrosesan informasi. Kemudian client server, telekomunikasi, intranet dan extranet. Suatu audit yang berfungsi untuk memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada klien, server, dan jaringan yang bukan klien dan server. Nah, ini artinya kita audit
Audit itu maksudnya ngontrol lah ya. Kalau nggak dikontrol nanti jangan-jangan servernya nggak jalan, jangan-jangan intranetnya kan bisa saja bukan salah di kita tapi salah di pihak lain. Bisa saja. Atau lingkungan kita yang membuat terhambat proses dan lain sebagainya. Nah itu gambaran ya, gambaran daripada pengembangan sistem. Oke, next. Sekarang metodenya. Metode audit sistem informasi. Kita mulai dari tahap perencanaan. Jadi mau mengaudit sistem informasi ataupun audit tidak sistem informasi juga harus ada perencanaan. Perencanaan sebelum kita melaksanakan audit. Sebagai suatu pendahuluan mudah, ya. Mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa dengan menghasilkan suatu program audit yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien. Jadi tahap perencanaan itu tahap yang menentukan. Dicek dulu nih kira-kira perusahaan itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa. Baru nanti dia buat program auditnya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Bisa lihat sistemnya gimana sih? Sistem daripada TI-nya nanti akan kelihatan. Kita panggil yang punya, ini sistem ini tahapannya apa aja. Oh, kita lihat kalau kita orang sistem itu kan flowchart-nya gimana, atau alur kerjanya gimana. Sebagai seorang auditor kalau udah biasa nanti punya feeling. Oh kayaknya mungkin bisa di sini, mungkin sulitnya, mungkin di sini. Seperti seorang pembalap lah. Kalau sudah terbiasa membawa motor di balapan, nanti setelah naik motor tahu. Oh mungkin di area sini agak rawan jatuh, licin. Nah, seorang auditor yang sudah berpengalaman juga sama seperti itu. Oh mungkin di sini mungkin bisa terjadi kelalaian. Oh mungkin di sini bisa terjadi kerobohan. Oh mungkin di sini tidak efektif. Oh di sini mungkin tidak efisien. Feeling itu nanti akan timbul feeling sebagai seorang auditor setelah tahap perencanaan. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi resiko dan kendali. Itu tadi ya, setelah kita melihat, membaca, mempelajari sistem dan lain sebagainya di perusahaan, terutama terkait dengan sistem informasinya, maka akhirnya kita bisa mengidentifikasi resiko dan kendalinya. Di mana dimaksudkan untuk memastikan bahwa qualified result sudah dimiliki dalam hal ini aspek sumber daya manusia yang berpengalaman dan juga referensi praktik terbaiknya. Nanti akan dilihat, wah kalau misalnya SDM-nya bagaimana, yang tidak berpengalaman, kan akan kelihatan. Oh mungkin akan di sini nih kendalanya, karena yang ngerjain belum paham gitu ya. Oh akan di sini yang kira-kira harus kita awasi gitu. Nah itu juga menjadi perhatian daripada seorang auditor sistem informasi. Jadi setelah tahap perencanaan, kemudian ada tahap mengidentifikasi resiko dan kendali. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahap selanjutnya adalah mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, review dokumentasi, atau dengan wawancara. Ya, bisa saja. Itu kita nanti akan cek, mempertanyakan, nanti akan ke gambar. Kira-kira kita dapat data apa, dapat bukti apa, sehingga kendali apa yang harus kita lakukan. Itu hal yang harus kita lakukan agar kegiatan mengevaluasi kendali dan menentukan bukti-bukti bisa dapat maksimal. Jadi saya ulangi lagi, tekniknya yaitu dengan survei. Survei itu kita lihat gitu ya ke lokasi. Oh ini servernya misalnya kan. Nanti mana aplikasi sistemnya? Oh ini sistemnya. Yuk coba praktek kita lihat. Kita tungguin pada saat dia melaksanakan pengerjaan daripada sistemnya. Oh kayaknya di sini nih. Kamu ada kendala apa di sini? Iya ini susah Pak, masalahnya ini kurang jelas kata dia kan. Kan bisa aja sistem itu karena faktor pewarnaan juga bisa berpengaruh. Faktor size nggak terlalu besar berpengaruh. Ini kira-kira gambarannya. Itu bisa saja dengan interview kita laksanakan wawancara dengan pengguna daripada sistem. Dan kita observasi. Mungkin di sini begini pemanfaat
aplikasinya di sini atau pemahaman sistemnya, kemudian yang ini juga berbeda dan lain sebagainya. Baru kita review dokumentasi. Hasilnya gimana, waktunya bagaimana. Gitu ya. Kemudian yang keempat, mendokumentasikan. Mendokumentasikan itu mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasi dengan audit. Jadi setelah kita mengumpulkan dari data-data dari sistem yang ada, mungkin hasil dari kita survei, hasil dari kita interview, observasi, atau dokumentasi, maka nanti kita akan dapat mengidentifikasi audit. Dan yang selanjutnya adalah menyusun laporan. Jadi dimulai dari perencanaan, diakhiri dengan menyusun laporan. Yaitu mencakup tujuan pemeriksaan, sifat pemeriksaannya, ini sifatnya khusus, atau investigasi, terhadap temuan, dan lain sebagainya. Sifat kedalamannya, pemeriksaan yang dilakukan, kalau misalnya reguler kan hanya biasa saja ya. Tetapi kalau dugaan dilakukan penyimpangan, wah itu harus lebih mendalam lagi pemeriksaan. Mungkin jenisnya investigasi, lebih dalam, lebih mendalam, dan lain sebagainya. Itu kira-kira ya. Jadi dimulai dari perencanaan sampai dengan menyusun laporan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Para mahasiswa sekalian? Monggo, dipersilakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Saya Pak, Siapa? nama saya Siti Rahayati. Mau izin bertanya Iya. Pak, apa sih kegunaannya dari dilakukannya audit informasi? Apa kegunaan audit sistem informasi? Ya Pak. Baik, makasih. Pertanyaannya bagus itu ya. Pertanyaan dari Siti Rahayati. Iya, makasih. Apa sih kegunaan dilakukannya audit sistem informasi? Nah, kita tadi sudah belajar audit sistem informasi, di mana tujuannya tadi dibagi dua, ya, dua kelompok yang utama. Yang pertama kesesuaian ataupun conformance. Kesesuaian ini dimaksudkan agar kelompok audit informasi bertujuan untuk memperoleh kesimpulan dari aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Jadi auditnya manfaatnya melihat tetap terjadi kesesuaian dari aplikasi ataupun komputerisasi sistem yang dibuat. Itu yang pertama ya. Jadi kesesuaian. Yang kedua performa. Di mana dimaksudkan kinerja tujuan audit untuk berfokus pada memperoleh kesimpulan terhadap aspek kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keandalan. Efektivitas atau effectiveness atau efisiensi dan keandalan atau reliability ya. Jadi yang pertama kesesuaian atau conformance, tujuan daripada audit sistem informasi. Yang kedua adalah performance, yaitu performance itu bahwa sistem informasi ini efektif, efisien. Itu dua tujuan atau guna daripada audit sistem informasi yang dilakukan. Jadi biar melihat auditnya perlu apa enggak kira-kira gitu ya. Oke, cukup ya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Faktor-faktor pendorong audit sistem informasi menurut Piper tahun 2006. Nah, di sini faktornya mendeteksi, menjaga aset, mendeteksi risiko, dan menjaga kerahasiaan. Mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Maksudnya gimana? Pemanfaatannya, gitu ya. Sistemnya dibuat untuk organisasi, jangan dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Mendeteksi risiko kehilangan data. Data kita tahu hilang, atau data kita dimanfaatkan untuk dibocorkan. Dibocorkan untuk menghancurkan perusahaan kita. Ternyata tahuan bahwa perusahaan kita banyak, maksudnya kelihatan nih bahwa yang untungnya produk apa aja, kegiatannya apa dan lain sebagainya. Itu juga nggak boleh ya. Jadi faktor pendorong audit informasi yang pertama mendeteksi, kemudian
Mendeteksi maksudnya supaya yang pertama dikelola secara terarah, kemudian dideteksi agar risiko kehilangan datanya nggak ada. Istilahnya seperti itu ya. Jangan sampai datanya hilang, transaksi semua tahu-tahu dipegang oleh perusahaan lawan. Nah, saing, bahaya itu. Kemudian mendeteksi risiko ya. Akibat informasi, hasil proses, sistem otorisasi salah atau lambat, tidak lengkap. Karena biasakan harusnya out of date, terkini. Bahkan istilah sekarang ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi keputusannya bisa cepat atau lambat. Kalau keputusannya lambat, ya akhirnya perusahaan juga malah merugi. Nah itu ya, mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah. Nggak salah sih, cuma lama. Ya sama aja, sudah nggak manfaat lagi gitu ya. Orang sudah usaha yang lain, orang sudah ambil produk lain, belum, gara-gara keputusannya lambat. Dan menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personal yang lazimnya tinggi. Kalau perusahaan itu, jadi hardware, software, walaupun kayaknya cuma gitu ya barangnya, tetapi harganya gitu ya. Kemudian personalisasinya, orang yang menanganinya itu juga mahal. Itu semua satu paket. Kalau orang yang nggak ada, maka alatnya nggak bisa digunakan. Orang yang dipajak orang, dipajak perusahaan lain, sistem itu juga nggak kepakai, percuma. Itu gambarannya. Kemudian mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer. Fraud. Maksudnya apa sih? Fraud ini ada kecurangan lah. Kecurangan memanfaatkan fasilitas daripada perusahaan digunakan untuk pribadi ataupun malah untuk menghancurkan perusahaan, merugikan perusahaan. Ya, itu istilah fraud ini lagi banyak dibicarakan terkait dengan fraud. Berbeda ya, fraud bukan korupsi, tetapi pemanfaatan untuk hal-hal yang akhirnya berdampak tidak baik bagi perusahaan. Kemudian menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan itu dengan meningkatkan pengendalian evaluasi penggunaan komputer. Jadi agar terjamin rahasia daripada sistem kita, karena dari sistem yang ada itu akan terlihat bagaimana perusahaan kita sekarang, untung, rugi, ramainya yang mana, dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana supaya terjamin, itu ya kira-kira ya. Itulah kenapa, itulah faktor-faktor yang mendorong adanya audit sistem informasi. Oh ternyata sistemnya nggak penuh kerahasiaan ini Pak, bahaya. Itulah kita lakukan audit. Oke, next. Kemudian 4 tujuan utama audit SI menurut Weber 1999. Mengamankan aset, integritas data, efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Output penting dilakukan. Audit IT pada organisasi. Maksudnya apa? Bahwa audit sistem informasi ini yang pertama mengamankan aset, kemudian menjaga integritas data, tiga menjaga efektivitas sistem, menjaga efisiensi sumber daya. 4 tujuan utama audit sistem informasi menurut Weber. Ayo pelan-pelan bahwa adanya sistem seperti tadi kan, aset, kemudian datanya terjamin, nggak salah-salah datanya. Salah data salah ngambil keputusan. Efektivitas sistem dan efisiensi sumber daya. Oke, lanjut next. Ayo, sebelum latihan masih ada yang ingin bertanya? Oke, cukup ya. Oke, nah ini mohon menjadi latihan para mahasiswa sekalian. Coba dibuka-buka lagi bukunya, buku audit sistem informasi. Yuk, jelaskan konsep dan pengertian dari audit sistem informasi, komponen apa yang dapat mendukung audit sistem informasi. Buat contoh, serta jelaskan jenis audit sistem informasi. Kalau bisa, ini ada di sekitar para mahasiswa sekalian. Apa ceritain aja. Kemudian faktor pendukung apa saja yang mengontrol audit sistem informasi menurut Weber 2006. Dan tadi ya, berikan contoh kasusnya. Nah, kasusnya kasus-kasus sendiri. Nah, itu ya kira-kira ya para mahasiswa sekalian. Ini menjadi latihan, dikumpulkan ke email saya, lebih cepat lebih bagus. Artinya para mahasiswa sudah buka-buka buku lagi, biar nggak lama-lama lupa ya kalau kerjanya lama-lama. Saya minta besok udah bisa dikumpulkan, kirimkan ke email saya, ya nanti akan kita periksa dan menjadi pembahasan kita untuk pertemuan ketiga lainnya. Baik, itu saja para mahasiswa sekalian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, rajin belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.